Selamat pagi Bu Senja. Selamat pagi Bu Eni, selamat datang. Mohon maaf nih Bu Senja, mungkin mengganggu, tapi terima kasih juga meluangkan waktu saya. Mungkin sudah juga saya datang ke sini dan sedikit demi saya mau menggali ilmu kan sudah beberapa waktu ini pengalaman Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berpegang tangan Ini dan menanggapi yang Ibu sampaikan terkait maksud dan tujuan. Ya kalau ilmu itu belum banyak, masih belajar juga. Maunya belajar kan belum tentu selalu benar. Jadi ya, kita lebih sharing aja ya Bu di sini ya. Semoga sharing ini bukan menggali ilmu. Kalau bisa ya apa yang kita diskusikan dari Ibu kita ya bisa membantu sedikit lah. Kalau banyak juga mungkin belum karena saya merasa belum sebanyak itu ilmunya gitu. Jadi semoga apa yang sedikit ini bisa membantu Bu Heni dalam mencapai maksud dan tujuan kita tadi. Baik, terima kasih banyak. Dari Ibu tadi. Ini langsung saja pertanyaan pertama mungkin kan kemarin berbicara Iya. Belajar Pancasila, selama ini ayo menjadi kepala kita sekolah jaga untuk Indonesia. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sia-sia. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Mengidentifikasi hal tersebut masuk dilema etika atau tujuan moral, kita kembalikan ke definisi awal ya Bu. Nah, jadi untuk mengidentifikasi kita kembali ke definisi awal, di mana kalau dilema etika itu merupakan sebuah masalah yang sama-sama benar. Nah, ketika benar dengan benar kita pasti dilema gitu. Selanjutnya yang tujuan moral itu kasus atau masalah yang berkaitan benar dengan salah. Jadi kembali ke situ. Jadi setelah identifikasi kembali ke definisi awal, di situ dapat diidentifikasi kalau itu dilema etika apapun tujuannya. Selama di situ Terus setelah itu tahu kan selama ini bagaimana Anda menjalankan terutama untuk kasus-kasus yang kedua-keduanya itu penting dan sama-sama benar, yang istilahnya itu yang Ibu agak dilema nih ternyata belajar Pancasila, kita bernafas dalam sia-sia. ini berarti terkait dilema etika dengan nilai kebajikan ya Bu ya. Kalau misal selama ini yang saya lakukan, jika pilihannya merupakan pilihan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, yang pertama saya akan menganalisis pilihan keputusan yang akan saya ambil dengan melihat siapa saja yang terlibat. Itu maksudnya yang terlibat atau yang terdampak dari hal tersebut sedikit atau banyak orang gitu. Jadi di situ. Terus lanjut ya, yang kedua menganalisis mana pilihan yang paling adil dan sesuai aturan yang tentunya kita kalau menentukan jangan sampai melanggar dari aturan. Selanjutnya yang keempat, kita juga melihat dampaknya itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Tentunya kan kita pasti akan memilih yang kalau bisa ya jangka panjang seperti itu Bu. Jadi cara saya menganalisis ini seperti itu. selama itu menangani masalahnya biasanya siapa saja sih yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Belajar Pancasila, Seperti di sekolah saya ini ya Bu, sekolah kita tentunya saya berharap sekolah seperti ini. belajar Pancasila, Saya ayo kita jaga untuk siswakan dan juga rekan-rekan guru ya. Terus tentu kita lihat dari lokasi ketika masalah itu juga terjadi siswa, tentunya kita diskusi dengan koordinator dan
selanjutnya apabila masalah itu berkaitan dengan negara, guru dan yang lain sebagainya, yang itu merupakan tanggung jawab atau juga perannya sebagai koordinator akademis, maka saya akan libatkan koordinator akademis. Nah, kalau selanjutnya kalau misal kepentingan itu untuk sekolah bersama umum, pasti tentu saya juga akan melibatkan rekan-rekan guru yang lain. Jadi itu. Baik, ini dari masalah yang Ibu ambil itu banyak sekali ya yang dilibatkan terutama dalam mengambil keputusan, karena memang kalau mengambil keputusan saya pribadi menganggap bahwa keputusan itu tidak bisa diambil sendiri karena pertimbangan dari orang-orang yang ada di sini. Iya itu Bu, tergantung dari konteks masalahnya itu melibatkan siapa. Jadi situ yang sudah memiliki peran kan saya libatkan tentunya supaya untuk saya ambil ini nanti tidak merugikan banyak orang. Jadi tentunya sudah dapat masukan, selanjutnya kita putuskan. Jadi ketika Ibu sudah menceritakan tadi itu kan yang saya penasaran itu kira-kira langkah proses apa sih yang biasanya dilakukan dalam mengambil Biasanya saya dengan melakukan langkah pertama yang saya ambil adalah menganalisis pilihan masalahnya. Nah, apakah di situ ada pelanggaran etika atau tidak? Terus selanjutnya kemudian mempertimbangkan itu masalah dilema etika atau rujukan moral. Nah, kalau misal itu dilema etika berarti benar, maka kadang saya akan mengkaji ulang masalah itu. Ketika ada dua opsi di pilihan itu, keputusan saya kaji ulang kira-kira ini ada sebenarnya enggak. Nah, kalau misal ada opsi lain yang lebih adil, lebih baik dan tidak sama banyak orang, maka saya akan memilih opsi yang lain. Siapa tahu. Jadi kita lihat dulu. begitu. Jadi kalau Ibu melihat kalau ada sebuah masalah, terkadang itu nggak memilih dua keputusan yang ada itu, tapi ternyata ada keputusan lain yang mungkin lebih baik. Kalau misal itu lebih baik daripada dua ini kan bolehlah kita ambil. Karena kan kalau kita berpikir ini yang terbaik, tapi segala sesuatu yang kita pikir di dalam hubungan berdua, ternyata nantinya ada jalan-jalan lain yang mungkin kita tidak bisa. Iya, betul. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Nah, selama ini nih kalau Ibu menganggapnya seperti itu, apa sih hal yang paling efektif yang bisa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan yang konteksnya adalah dilema etika? Itu yang paling efektif. Iya, dilema etika itu kan sama-sama benar ya kan Bu? Iya. Menurut saya hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu analisisnya yang pertama, yang kedua mencari referensi untuk kasus yang mirip atau bahkan serupa gitu. Terus lalu menguji pilihan saya sendiri dengan mengandaikan atau dengan mengandaikan pilihan saya itu kira-kira ada konsekuensi apa yang ada di belakangnya itu. Jadi konsekuensi yang mengikuti, kalau kita mengambil keputusan kan ada konsekuensinya di belakang yang mengikutinya. Jadi saya itu referensi untuk kasus yang mirip dan serupa, selanjutnya menguji pilihan saya sendiri dan memikirkan konsekuensi yang mengikuti. Jadi ketika ada dilema yang pertama tadi Ibu analisis, kemudian jadi kadang masalah-masalah di sekolah memang sering berulang ya. Jadi mungkin dari seperti itu Saya lakunya itu dibilang terus. oh gitu ya. Iya, kalau di sekolah memang kayak gini, anak nakal ya nakal, seringnya melakukan Iya, dan anaknya kurang lebih kalau misal yang itu ya itu lagi gitu biasanya tergantung tabiatnya masing-masing kan. Jadi sering kali berulang. Jadi cari referensi lah. Nah, tadi kan ada yang berulang-ulang. Tadi kan dalam mengambil keputusan memiliki tantangannya sendiri dari tantangan yang yang Ibu anggap sebagai tantangan paling luar biasa itu apa dalam mengambil keputusan?
Wah, ini yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa ya Bu ya, yang tidak biasa berarti luar biasa di sini. Ketika saya memutuskan jika keduanya itu pilihannya sama-sama penting. Nah, ketika itu saya akan sangat merasa dilema atau galau ya Bu, bahasa gaul ya sekarang ya. Nah, sangat dilema karena ini penting ini. Selanjutnya walaupun sama-sama penting kan kita juga tetap harus kita dituntut tetap harus mengambil keputusan dengan memilih pilihan yang paling resikonya dan merupakan keputusan yang kalau benar lawan benar sama-sama penting gitu. Ini juga penting. Kalau kita menggunakan skala prioritas kok dua-duanya merupakan prioritas gitu, itu yang susah. itu kalau mengambil keputusan selalu mementingkan skala prioritas dalam mengambil keputusan. Nah, kalau itu sendiri ada nggak sih kayak jadwal khusus atau prosedur yang khusus untuk itu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, bisa secara langsung atau harus ada treatment tersendiri dulu nggak sih kalau misalnya dalam mengambil keputusan? Treatment atau prosedur atau jadwal, misal kita jadwalkan hari ini gitu kan. Jujur saja Bu, saat ini kalau memiliki prosedur itu enggak ada. Misal memiliki tata kala atau jadwal juga enggak ada kan, itu situasional sesuai dengan konteks masalahnya juga. Terus situasional pasti tidak setiap hari ada masalah terus juga kan, jadi bagaimana bisa dijadwalkan. Jadi saat ini menyelesaikan sebuah masalah yang membutuhkan keputusan biasanya tergantung. Kalau masalahnya itu harus segera kita ambil keputusan, maka saya harus bergerak cepat dong untuk mengambil keputusan tertentu, mempertimbangkan segala sesuatu untuk mendapat keputusan yang terbaik, selanjutnya memutuskannya saat itu juga. Karena memang perlu keputusan yang cepat. Nah, selanjutnya kalau berbeda ketika masalah itu perlu kita pertimbangkan dengan banyak waktu, misal masih ada waktu, ini nanti kira-kira berapa hari ke depan, telah saya pertimbangkan dengan berbagai macam resiko dan dampaknya apa dan lain sebagainya. Masih ada waktu, sambil bulan-bulan, siapa tahu nunggu. Kadang-kadang kira-kira nunggu pikiran kita jernih, nanti baru kita pikirkan mengambil keputusan yang baik. Kalau masih ada waktu ya saya akan memaksimalkan waktu tentunya Bu, itu aja, situasional. Jadi tidak punya prosedur atau tata kala yang jelas. Ya, berarti pada intinya tergantung dari masalah juga ya Bu ya. Kadang seorang pemimpin ternyata diminta untuk mengambil keputusan juga harus urgent, hari itu juga memutuskan. Begitu ya Bu ya. Nah, dari hal-hal seperti itu kan kalau yang cepat saat itu sudah diputuskan dan juga itu yang diberikan bisa di waktu atau waktunya. Nah, kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berapa kira-kira Oke. Kalau seseorang atau faktor-faktor itu enggak hanya seseorang ya Bu, karena kita bekerja, saya pengennya bekerja itu teamwork. Nah, jadi yang bisa mempermudah saya mengambil keputusan yang pastinya saya seringkali berdiskusi. Kembali lagi berdiskusi dengan tergantung konteks masalahnya tadi, situasional kan. Kalau misal itu untuk kepentingan bersama, maka itu saya akan mengajak rekan guru untuk berdiskusi. Terus biasa saya juga akan tergantung kasusnya lagi tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ketika itu berkaitan dengan siswa, maka saya akan men-sharingkan atau mendiskusikan dengan koordinator kesiswaan. Terus selanjutnya kalau misalnya itu dengan terkait dengan masalah guru atau pembelajaran dan lain sebagainya, saya akan mendiskusikan dengan koordinator akademik, karena dia di sini kita punya wakil.
ini kalau konteks masalahnya itu maka saya akan mengajak semua keputusan kisah dan tentunya keputusan yang saya ambil itu apa yang terbaik gitu itu tadi budaya sharing untuk memahami juga masalah Yang selanjutnya Bu, ini yang terakhir dari saya Bu. Kira-kira pelajaran apa yang dapat dipetik dari mana diambil dijadikan pembelajaran ya Bu ya. Sejauh ini kalau misal mengambil keputusan kasusnya di mana juga ya Bu, berarti itu kan benar versus benar, selanjutnya juga misal ibarat penting sama penting tadi, terus ya itu kita kembalikan lagi kalau misal itu sudah benar sama benar, oke, penting sama penting, kepentingan ini di atas kepentingan kebersamaan atau kelompok atau individu ya, itu kembali lagi. Kalau misal itu keputusan yang harus saya ambil, kalau pasti lebih penting ketika itu keputusan kelompok kan daripada individu. Biasanya kita harus mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Selanjutnya keputusan yang diambil juga merupakan keputusan yang paling adil sesuai dengan aturan dan juga keputusan tentunya tidak melanggar hukum. Gitu ya. Berarti kita di sini norma juga mempengaruhi hukum saya. Jadi seperti itu gambaran sedikit yang selama ini dilakukan. mungkin dari pembicaraan kakak kita tadi Bu ya, ada beberapa hal yang bisa disampaikan dari yang saya pelajari dari cara itu untuk mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang mau diputuskan itu pasti melihat satu dalam konteks siapa sih yang terlibat, siapa sih yang dirugikan atau mendapatkan dampak positif pada kepentingan itu. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan bahwa keputusan yang diambil jangan sampai melanggar etika, sampai melanggar hukum. Kemudian saya sampaikan bahwa keputusan yang diambil juga harus tahu nih jangka pendek atau jangka panjang. Itu sih Bu yang saya tangkap dari sampaikan tadi ya. Terima kasih banget Ibu yang memberikan waktu kepada saya untuk sedikit bertanya-tanya tentang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Itu akan menjadi bekal kami. Ini kan kebetulan lagi sebenarnya nanti bisa kami pakai untuk mengambil keputusan dalam ranah kami Ibu dalam mungkin itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Saya luar biasa saya mendapat banyak pencerahan dari Ibu. Berlebihan sekali pencerahan sedikit Bu ya, Sedikit pencerahan, walaupun mungkin sedikit menurut Ibu, tapi bagi saya pribadi karena sudah pengalaman menjadi pemimpin pembelajaran itu masih minim, itu sangat berarti sekali bagi saya. Terima kasih. Sama-sama, semoga sedikit ini bisa membantu. Permisi ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin masih ada kerjaan Assalamualaikum Bu Alfi, apa kabarnya Bu? Mohon maaf nih Bu, saya meminta waktunya Ibu untuk mewawancara Ibu terkait yang kemarin saya sudah sampaikan. Apakah hari ini Ibu punya waktu untuk saya wawancarai?
Waalaikumsalam Bu Heni. Selamat pagi, kabar saya alhamdulillah baik. Oh, mau wawancara ya Bu? Boleh. meraih mimpimu, arahkan pandangan. Baik Bu, terima kasih sekali kalau Ibu hari ini bisa saya wawancarai. Mungkin saya hari ini akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan untuk masalah dilema etika atau bujukan moral. Kemarin kita sudah bicara dan saya juga sudah menyampaikan ke Ibu terkait materi yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti saya akan langsung menanyakan pertanyaan untuk Ibu. Silakan Ibu jawab sesuai dengan apa yang sudah sering Ibu lakukan. Karena saya tahu kan Ibu sudah beberapa lama menjadi kepala sekolah, tentunya ada berbagai pengalaman yang sudah Ibu alami terkait pengambilan keputusan tersebut. Gitu ya Bu ya. Ya baik Bu, semoga nanti jawaban-jawaban saya sesuai dengan apa yang diharapkan Ibu ya. Iya Bu, amin. Mungkin langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama nih. Jadi selama ini Bu Afri selama menjadi kepala sekolah, ketika mendapatkan sebuah kasus, bagaimana Ibu Afri bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau berbicara kasus, saya sebagai kepala sekolah sering sekali ya Bu ya, saya mendapatkan berbagai macam kasus ya. Dan mungkin dulu saya tidak tahu apa itu kasus yang dinamakan dilema etika, apa yang dinamakan bujukan moral. Kemarin setelah saya mempelajarinya, ternyata kasus-kasus ini tidak bisa dibedakan ya Bu ya, etika dan bujukan moral, sehingga bisa dipecahkan seperti itu. Jadi lebih baik kalau untuk sekarang saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini ya saya akan melihat apakah itu termasuk dilema etika yang kedua-duanya itu bisa diambil keputusan benar dan benar, ataupun bujukan moral yang harus kita ambil itu keputusan di antara benar dan salah. Saya mengidentifikasinya sekarang seperti itu Bu. Baik Bu, pertanyaan yang kedua nih Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan yang kita sebut dilema etika? Baik, untuk pertanyaan ini, mungkin selama ini saya kalau ada pengambilan keputusan, saya akan lihat kasus itu, kemudian saya analisis, kita pantau, kita amati apakah itu melanggar peraturan atau tidak. Nah, biasanya saya akan melakukan keputusan secara langsung seperti itu. Setelah saya mempelajari dilema etika ini, kalau ada kepentingan sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, saya akan analisis dulu, saya akan telusuri dulu permasalahannya, kemudian apakah itu ada menyangkut orang banyak atau dua-duanya penting. Mungkin saya akan lebih memilih yang lebih penting terlebih dahulu, kemudian kita lihat apakah ini bisa bukan dengan aturan atau tidak, kemudian yang sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, mana yang akan lebih mempengaruhi ke jangka yang lebih panjang ataupun yang lebih pendek seperti itu. Baik Bu, selanjutnya kalau Ibu menyelesaikan sebuah masalah, kira-kira siapa ya Bu yang Ibu libatkan dalam hal pengambilan keputusan tersebut? Kalau dalam pengambilan keputusan, biasanya saya akan melibatkan beberapa pihak, tergantung dari permasalahan atau tergantung dari kasusnya ini ya Bu ya. Kalau misalkan kasusnya dengan siswa, ya saya akan libatkan siswanya, mungkin bersangkutan antara siswa dan guru, berarti antara saya, guru, dan siswa. Nah, kemudian permasalahan tentang peraturan, yang pastinya peraturan sekolah, ya semua pihak saya akan libatkan. Kemudian dengan pihak luar pun, atau misalkan di ranah hukum seperti itu, ya saya akan libatkan mungkin
kepentingan yang ada di masyarakat seperti komite ataupun mampu bakti seperti kelurahan. Baik Bu, jadi Ibu akan melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Kemudian Ibu yang pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Kalau untuk langkah-langkah ini, mungkin saya tidak ada langkah-langkah yang baku untuk pengambilan keputusan. Ya biasa yang saya laksanakan kalau ada kasus, ya saya akan analisa dulu, amati dulu apa sih permasalahannya, apa sih penyebabnya, seperti itu Bu. Kemudian barulah kita proses. Mungkin itu yang saya akan lakukan Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan mungkin yang saya anggap efektif, yang pastinya ya seperti langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Yang pertama menganalisa masalah, kemudian dari permasalahan itu bisa kita analisis lagi berdasarkan dilema etika. Ada cara-cara tahapannya seperti ada paradigma seperti itu ya Bu ya, betul. Kemudian ada 3 prinsip, setelah itu 9 langkah. Mungkin itu yang lebih efektif karena saya sudah mempelajari itu, saya terapkan seperti itu. Itu sangat efektif bagi saya. Iya Bu, betul sekali. Mungkin untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dilema etika, memang kita harus menentukan paradigma, prinsip-prinsip, serta langkah-langkah apa yang bisa kita ambil. Kemudian Bu nih, yang pertanyaan selanjutnya lagi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Yang pastinya untuk kasus dilema etika itu sebenarnya itu sebuah tantangan. Kenapa? Karena di sini semuanya sama-sama penting, sama-sama benar. Itu saya untuk memilih mana yang harus saya akan pilih itu sangat sulit. Itu adalah tantangan terbesarnya. Tetapi ya saya sebagai pimpinan, saya harus ambil sebuah keputusan dengan memilih mungkin pilihan yang paling sedikit resiko ya, dan merupakan keputusan yang berdampak positif, dan positif itu untuk orang yang lebih banyak. Iya betul sekali Bu, kadang kalau kita memilih sesuatu yang keduanya sama-sama benar, sama-sama penting, dan juga di dalamnya mengandung nilai kebijakan, memang kadang kita sulit ya Bu ya untuk mengambil keputusan. Nah yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan ke Ibu, dalam menyelesaikan masalah atau keputusan, adakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau dalam sebuah kasus dilema ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah Ibu memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Kalau untuk pertanyaan ini tentang jadwal ataupun bentuk prosedur ya Bu ya, itu tidak ada ya Bu ya. Mungkin kita lihat lagi permasalahannya. Kalau permasalahannya itu harus diselesaikan di satu tempat itu ya harus saya bergerak cepat dan mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat mendapat keputusan yang terbaik. Tapi kalau misalkan permasalahan itu mungkin melibatkan orang banyak atau melibatkan aturan ataupun hukum, mungkin itu akan memakan waktu lebih banyak, mungkin berapa hari. Mungkin hari ini untuk tahap penyelesaian belum selesai, tahap selanjutnya di hari berikutnya, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Dalam beberapa masalah mungkin ada masalah yang tidak bisa saya
selesaikan secara sendiri, yang pastinya saya akan dibantu oleh teman-teman saya, rekan-rekan guru saya. Dan dalam membantunya biasanya kita berdiskusi atau men-sharingkan permasalahan ini, kemudian di sini nanti akan mendapatkan benang merah atau titik temu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dengan diskusi bisa dengan, kalau permasalahannya dengan siswa, saya berdiskusi dengan koordinator kesiswaan. Kalau misalkan saya ada permasalahannya pada kurikulum, ya saya akan berkoordinasi atau berdiskusi dengan beliau, koordinator kurikulum. Bahkan kalau misalkan permasalahannya ini menyangkut orang banyak, yang pastinya saya akan membuka forum di situ. Ada beberapa rekan guru, ada siswa, ada pun komite sekolah, seperti itu Bu. Sehingga dengan seperti itu permasalahan akan tercepat selesai, dan biasanya solusi seperti ini itu adalah solusi yang terbaik. Oke baik Bu, jadi selama ini mungkin ada beberapa pihak yang membantu Ibu untuk mempermudah pengambilan keputusan terkait masalah-masalah atau kasus-kasus di Lima Etika. Nah ini pertanyaan terakhir Ibu dari saya. Dari semua hal yang telah kita bahas dan Ibu sampaikan, dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika? Oh iya Bu, baik Bu. Kalau untuk pembelajaran dalam pengalaman saya, mungkin dalam pengambilan keputusan berkaitan dilema etika ya Bu ya. Mungkin ini Bu, pengambilan keputusan dalam kasus benar, bisa melawan benar, kita harusnya bisa memahami kepentingan apa yang sedang dituju dari pengambilan keputusan ini. Kemudian harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat, mungkin kelompok atau individu. Kemudian keputusan yang diambil juga merupakan keputusan yang paling adil, dan juga mungkin keputusan yang tentunya tidak melanggar aturan. Luar biasa sekali ya Bu. Mungkin dari sesi wawancara kita ini Ibu telah mengambil pelajaran yang luar biasa menurut saya. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan bisa menginspirasi saya untuk selanjutnya ketika nantinya saya harus mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang seperti dilema kasus ini, dilema etika. Mungkin Bu, karena sesi wawancara sudah selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin setelah ini Ibu ada kegiatan yang lain yang mau Ibu lakukan. Mungkin nanti sebentar lagi saya undur diri. Jika Ibu mau melanjutkan kegiatan, dimonggokan gitu ya Bu ya. Oh iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu Ibu. Kemudian saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya Bu. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Oh iya Bu, betul sekali. Sebentar lagi kita Lebaran ya Bu. Mungkin Ibu sedang berkumpul dengan keluarga. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.